Selamat pagi teman-teman Modul Nusantara yang terkasih. Kita ketemu lagi di kelas inspirasi Modul Nusantara Atmajaya Yogyakarta. Kita hari ini sedang berkunjung ke sebuah rumah batik di Yogyakarta. Jadi kenapa kok kita kemudian memilih batik? Karena batik adalah warisan budaya bangsa yang harus kita terus lestarikan, kita jaga agar tidak hilang ditelan oleh zaman. Jadi, dan cara yang termudah untuk bisa menjaga dan melestarikan batik adalah dengan cara menggunakannya. Jadi seperti yang saya pakai teman-teman semua, ini adalah batik dari tempat kita sedang wawancara ini. Sudah saya beli beberapa hari yang lalu dan saya pakai spesial untuk wawancara pada pagi hari ini. Dan ini batik dengan motif sekar jagat, atau dalam bahasa Indonesia bunga dunia. Sekar itu bunga, jagat adalah dunia. Yang artinya adalah batik ini menggambarkan semacam miniatur keragaman dunia dengan segala keindahan dunia. Ada wayang sebagai perwujudan dari manusia mungkin ya. Kemudian dengan alam sekitar ada bunga, ini ada beras ya, yang putih-putih ini sebenarnya beras ya. Lambang kemakmuran gitu ya, lambang kemakmuran beras ini, dan kemudian ada juga bunga dan daun macam-macam. Jadi ini motif yang spesial waktu itu dipilih langsung oleh Bu Sri waktu itu. Terima kasih Bu Sri. Dan ini batik yang juga nyambung dengan Modul Nusantara karena kita menunjukkan bagaimana keberagaman dunia, keberagaman Indonesia dengan segala keanekaragamannya. Dan teman-teman, menurut penelitian dari Bandung Free Institute dan juga Sobat Budaya pada tahun 2015, bahwa ada sekitar 5.800 motif batik mulai dari Aceh hingga Papua. Luar biasa, sehingga teman-teman pun pasti sadar bahwa di tempat tinggal teman-teman semua ada motif batik khas atau unik dari tempat tinggal teman-teman. Dan kali ini saya sedang ngobrol langsung dengan orang di balik batik alusannya, itu dengan Ibu Sri Lestari. Apa kabar Bu Sri Lestari? Baik. Puji Tuhan. Dan batik yang saya pakai ini juga batik alusan teman-teman, dan cerah warnanya, dan saya rasa juga sangat cocok dengan teman-teman kaum milenial atau generasi Z ya, yang nanti juga bisa datang langsung ke Yogyakarta dan bisa langsung berkunjung ke workshopnya Bu Sri, dan kita bisa melihat bagaimana teman-teman dan warga di sekitar Bu Sri ini yang membantu Bu Sri untuk langsung menjadi pembatik ya di sini, dan juga bisa memilih langsung nanti mau kain seperti ini atau mau langsung dalam bentuk pakaian jadi seperti yang saya kenakan ini. Selamat pagi Bu Sri. Selamat pagi. Apa kabar Bu Sri? Baik sekali. Ya teman-teman, ini adalah Bu Sri. Bu Sri ini pemilik dari batik alusan Yogyakarta. Dan nanti kita akan ngobrol dengan Bu Sri kenapa namanya alusan, dan kemudian kenapa kok dulu waktu itu Bu Sri memilih bisnis batik gitu ya. Nah mungkin demikian, dan nanti teman-teman silahkan menyimak semuanya, dan kita akan sama-sama belajar karakteristik dan keunikan batik dari setiap daerah, dan kita sekarang belajar dari Yogyakarta dulu. Dan pertama Bu Sri ya, saya akan bertanya bagaimana awal mula batik alusan ini berdiri Bu Sri, dan kemudian mengapa diberi nama alusan. Mungkin itu dulu Bu Sri. Baik, selamat pagi buat teman-teman semua. Batik alusan ini didirikan dari sebuah concern saya sebagai ibu rumah tangga untuk membantu perekonomian keluarga. Dan kenapa diberi nama alusan? Pada saat kami ke Tokyo, itu kebetulan kami saat itu sudah mulai membentuk atau mau merumuskan saya mau berusaha batik. Nah, saat itu mulai terpikirkan apa nama batik yang kira-kira pas untuk brand kami saat itu. Nah, dari ide dasar bahwasanya batik sudah diakui UNESCO, kemudian kami mengambil nama All Yusan, atau dalam bahasa Jawanya alusan. Batik selalu identik dengan proses. Jadi kami berharap batik yang kami bikin sesuai dengan nama kami, batiknya batik yang alusan atau batik yang bagus artinya. All Yusan tadi artinya adalah pada saat UNESCO sudah mengakui batik, harapan kami dunia pun menggunakan batik. Makanya kami menggunakan nama All Use. Harapan kami semua orang di dunia ini bisa menggunakan batik.
luar biasa. Jadi tahun berapa mulai batik alusannya waktu itu? 2015. 2015 ya. Betul, ya, kami Jadi relatif sebenarnya belum sampai 10 tahun gitu ya. Tapi sudah sangat mendunia sekali ini batik alusan. Puji Tuhan. Nah, mungkin tantangannya waktu itu apa sih Bu ketika awal pertama kali Bu Sri dan keluarga merintis batik ini? Baik, pada saat awal kita bikin batik hanya untuk kami dan keluarga dan sahabat sekitar. Tetapi pada saat batik kami gunakan untuk bisnis tidak bisa setengah-setengah. Jadi kami mulai menata diri, mulai dari izin-izinnya, hak mereknya, hak pakainya, dan apakah layak atau tidak ini batik ini dipakai. Kemudian kami masukkan dengan SNI-nya. Tantangan awal adalah sebenarnya suatu bentuk perumusan bagaimana saat kita mau mendirikan sebuah usaha. Karena usaha itu harapannya kan untuk terus menerus. Jadi perumusan awalnya ya bagaimana kita membuat suatu usaha yang betul-betul bisa untuk terus menerus. Karena kan ketika waktu itu Bu Sri dan keluarga dan suami ya awal merintis alusan ini kan tentu sudah banyak brand batik Jogja yang sudah lebih lama ya. Nah tentu kan tantangannya tidak mudah ya mengenalkan. Mungkin waktu itu gimana Bu Sri bisa meyakinkan customer gitu ya dan calon customer batik kami ini beda, batik kami ini berkualitas. Waktu itu bagaimana Bu Sri? Batik alusan dimulai dari yang bikin saya sendiri. Kemudian kami mengajarkan teman-teman untuk ayo kita membatik. Harapannya apa? Lingkungan ikut tergerak. Bagaimana untuk membuktikan bahwasanya batik kami bagus? Kami rajin ikut lomba-lomba. Lomba. 2013 kami ikut di sebuah negara Cina namanya Guangzhou. Di kota Guangzhou. Di situ ada lomba craft untuk 32 negara. Yang craft itu tidak hanya batik, tetapi berbagai macam. Ada lukis, di situ ada segala sesuatu pokoknya yang berbentuk craft. Guci apa gitu ya. Betul. Indonesia mengirimkan dari Jogja. 3 orang, saya batik batik kain, kemudian dari Bantul itu batik kayu, dari Wonogiri itu batik kulit. Jadi Indonesia, Jogja itu semua batik ya, tapi beda-beda gitu. Saat kami bersaing, kami berlaga di 32 negara itu, batik alusan bisa mendapatkan Golden Award untuk tiga macam kategori. 3 kategori Bu? Iya, satu untuk selling produk, kedua different produk, dan yang ketiga inovasi produk. Kemudian 2014 kita ikut lagi, itu kita dapat lagi dari Adikarya. Adikarya itu termasuk penilaian tentang bagaimana manajemen kita dalam berbisnis, kaitannya dengan Disnaker Trans. 2015 kami ikut lagi, kita mendapatkan Paramakarya yang saat itu diberikan langsung dari Bapak Presiden Jokowi. Kategorinya masih sama, different product, inovasi produk, dan selling serta manajemen produk. Itu. Tapi lebih meningkat karena langsung Presiden Jokowi kan yang menyerahkan waktu itu. Karena itu tingkatnya sudah, kalau yang Adikarya itu hanya seluruh wilayah DIY. Kalau yang Paramakarya itu sudah Indonesia. Luar biasa. Jadi pesaingnya di seluruh craft ya, berarti seluruh Indonesia. Jadi cara membuktikannya apakah alusan baik atau tidak ya begitu. Yang menilai adalah ahli-ahlinya. Jadi ternyata strateginya adalah dengan ikut lomba ya Bu ya. Ikut lomba mulai dari luar negeri, di Jogja sendiri, di Indonesia, dan itu menang sehingga kemudian publik percaya kayaknya ini batik yang berkualitas, dan akhirnya lambat laun mulai dipercaya dan mulai banyak pelanggan gitu. Kemudian dengan motif Bu ya, motif batik yang dipilih oleh alusan kayaknya ini sangat beragam sekali ya. Nah mungkin Bu Sri bisa menceritakan kira-kira motif menurut Bu Sri itu ada karakter khusus nggak yang dikembangkan oleh alusan, yang dipilih oleh alusan? Batik alusan itu concern pada batik warna alam dan custom piece. Maksudnya semua orang boleh memesan kepada batik alusan dengan beda-beda motif. Kami mengerjakan karena memang awalnya kami untuk rumah produksi. Gitu. Berarti pesan motif hanya satu pelanggan bisa nggih? Iya. Kemudian untuk warnanya lebih concern di warna alam karena batik alusan ini ada di tengah pedesaan. Jadi tidak mengganggu lingkungan sekitar dan memang ketersediaan akan warna alam di lingkungan sekitar sangat melimpah ruah. Mungkin teman-teman juga belum tahu bahwa kita sekarang sedang berada di salah satu
showroom nggih, mungkin bisa disebut begitu ya. Showroom dari batik alusan di daerah Dusun Jodak nggih, Sendangadi nggih. Sumberadi Sleman. Iya. Jadi kalau mungkin teman-teman yang belum tahu ya masih di pinggir kota Jogja, bukan di tengah kota Jogja. Sehingga tadi Bu Sri menyampaikan bahwa ada di tengah kampung, betul. Teman-teman kalau sempat ke sini, kita ini showroomnya Bu Sri ini di tengah-tengah perkampungan Dusun Jodak, dan tadi Bu Sri menyampaikan bahwa warga semua terlibat gitu, dan menjadi inspirasi dari Bu Sri juga. Mungkin bisa diteruskan Bu soal lingkungan tadi, bagaimana wujud nyata pelibatan warga sekitar dan lingkungan sekitar dalam bisnis Bu Sri ini? Baik, batik alusan adalah batik yang berbisnis dengan basis lingkungan. Maksudnya apa? Pertama, kita mencoba untuk menghargai, mengkaryakan, dan menggunakan apa yang ada di lingkungan. Contohnya tadi warna alam. Warna alam banyak sekali ada di lingkungan sekitar kami di pedesaan, kemudian kami gunakan. Kemudian untuk pemberdayaan tenaga kerjanya pun kami mencoba untuk mengajari ibu-ibu rumah tangga yang awalnya mereka ini adalah 100% atau bahkan mungkin hanya 90% menganggur. Itu kita ajari untuk memanfaatkan waktu luangnya agar bisa menghasilkan tambahan income. Kemudian kita mencoba mengajari pemudanya untuk diajari membuat sebuah pola atau sebuah desain. Harapannya apa? Agar pemuda-pemuda di lingkungan kami ini tidak ngedrat atau tidak tapi bisa menghasilkan yang kira-kira untuk kebutuhan mereka sendiri. Menjauhkan dari hal negatif. Pun demikian kami mau mencoba untuk mengajak anak-anak untuk mereka bersenang-senang dengan membuat beberapa kerajinan-kerajinan yang sangat mudah dan sangat mungkin dibikin oleh anak-anak tersebut. Jadi semua usia, Bu. Ya, lingkungan welcoming dengan kami, akhirnya kami pun bisa berkembang. Baik. Karena artinya dengan perempuan atau ibu-ibu di sini semakin berdaya karena ada kesibukan, ada penghasilan, gitu. Mungkin juga akhirnya suami tidak harus merantau, mungkin gitu, karena mungkin banyak yang merantau ke luar kota, ke Jakarta, mungkin ke ibu kota, gitu. Dengan ini kemudian merasa percaya diri bahwa Jogja pun, kampung saya pun bisa memberikan manfaat bagi kami, begitu ya? Iya. Jadi mengurangi mungkin jumlah warga yang atau penduduk yang pergi dari Jogja, dari dusun ini mungkin gitu. Jadi akhirnya karena adanya pemberdayaan terdapat sebuah penguatan secara ekonomi. Saat penguatan ekonomi itu sudah ada, kemudian menjadikan kesempatan berkumpul jauh lebih banyak lagi, karena ya itu tadi banyak beberapa tenaga-tenaga yang kemarin harus keluar kota untuk bekerja, sekarang tidak harus keluar kota. Jadi lebih jadi kesempatan mereka bertemu, kesempatan mereka berkomunikasi jauh lebih baik dari sebelumnya. Baik Bu Sri, terima kasih. Kita mungkin demikian teman-teman tentang awal mula ya batik alusan dan bagaimana batik alusan itu kemudian bersinggungan dengan masyarakat sekitar ya, di semakin berdaya dan sebagainya. Ya, baik Bu Sri. Selanjutnya saya juga mendengar bahwa Bu Sri ini dengan batik alusannya memilih untuk menyasar segmen membeli kelas atas gitu ya. Nah, mungkin nanti bisa ceritakan bagaimana atau apa yang latar belakangi Bu Sri sehingga kemudian memilih itu, dan kemudian bagaimana respon dari masyarakat yang menjadi pelanggan Bu Sri. Baik, bisnis ini tidak bisa main-main. Arah di mana kita mau bergerak harus jelas. Arah di mana menengah ke bawah atau menengah ke atas itu harus jelas. Karena pangsa pasar itu sebenarnya adalah kita yang menentukan. Pada saat kita mau ke pangsa pasar yang arah menengah ke atas, apakah kita siap? Atau apakah kita mau menengah ke bawah, apakah kita siap? Kesiapan batik alusan untuk menuju ke arah pangsa pasar menengah ke atas, tujuan pertama apa? Pada saat produk kita itu dikenakan oleh orang-orang yang memang sudah mengerti secara kualitas, akan lebih mudah kita untuk menyasar ke pelanggan yang kurang begitu mengerti tentang batik atau yang saya lebih ke arah menengah ke bawah. Jadi
sasaran pangsa pasar yang tepat itu menjadikan kami akan exciting lebih lama. Makanya kami terus berbenah diri dengan menggunakan hak paten, hak merek, kemudian kami SNI-kan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kepercayaan konsumen kepada kami. Batik alusan mendapatkan SNI batik cap, batik tulis dan cap. Tidak mudah memang. Tetapi bagi kami kepuasan dan kepercayaan atau trusting kepada konsumen menjadi sebuah yang nomor satu. Dan tujuan kami untuk mengikuti lomba-lomba pun sebenarnya adalah salah satu hal untuk meyakinkan dan memberikan kepuasan kepada pelanggan kami. Karena kembali, kenapa Bu Sri atau batik alusan ini menyasar lebih ke menengah ke atas? Tujuannya itu tadi. Saat kita berkarya, karya kita bisa diterima dengan baik oleh orang-orang yang memang secara taste sudah mengerti, itu akan sangat membuat sebuah kebanggaan. Karena bagi kami materi itu hanya akan mengikuti prestasi. Saat kita sudah prestasi, yakin materi akan mengikuti. Tetapi pangsa pasar harus kita terapkan dari awal kita mau berbisnis. Mau kemana langkah kita? Itu harus jelas dulu. Kalau dari awal itu tidak jelas, itu menimbulkan sebuah keraguan-keraguan kepada konsumen. Nah, pembuktian itu harus terus kita lakukan. Inovasi, pembuktian, prestasi itu adalah hal penting pada saat kita memang betul-betul mau ke arah pangsa pasar menengah ke atas. Begitupun tempat-tempat yang kami pakai. Kami pun menggunakan tempat-tempat di hotel. Hotel pun juga tidak yang sembarangan, hotel-hotel yang bintang 5. Tujuannya yaitu tadi, bukan apa-apa. Saat akar kita itu menancap sudah kuat, pohon kita akan bertumbuh secara lebat. Luar biasa. Terima kasih Bu Sri. Jadi intinya adalah customer menengah ke atas ini sekaligus menjadi duta promosi, karena ketika beliau yang mengenakan batiknya dengan bangga, di banyak acara, banyak kesempatan, banyak orang kemudian melihat dan bertanya, ini batiknya dari mana? Tentu dari alusan, di mana? Di Jogja. Sehingga kemudian betul. Jadi teman-teman semua, alusan dan Bu Sri ini tadi menyampaikan bahwa harus berani menentukan pangsa pasar atau targetnya mau kemana. Setelah itu baru jalani dengan serius, nggak bisa main-main. Dan ini tadi Bu Sri menyampaikan bagaimana juga teman-teman customer ini menengah ke atas yang sudah dianggap lebih paham dengan produk-produk tentang batik bukan cuma sekedar pakaian tapi juga kualitas kain, kualitas motif dan sebagainya. Jadi begitu. Dan kemudian termasuk dari akhirnya kenapa Bu Sri dan Batik Alusan memilih untuk lebih banyak membuka di hotel berbintang 5 dan juga mall karena memang tadi nyambung dengan pangsa pasar yang ditargetkan oleh Bu Sri. Dan kemudian bagaimana Bu respon dari pelanggan selama ini? Karena saya lihat di foto-foto itu ada dengan menteri-menteri, foto-foto gitu. Mungkin Bu Sri bisa cerita pengalaman dengan beliau-beliau ini. Bagi kami, customer ini menjadi sumber inspirasi dan sumber kritik yang paling nyata dan jelas. Karena saat kami mengeluarkan sebuah produk, di situ pasti akan muncul sebuah pro dan kontra. Pro-nya itu karena apa? Kita bisa meyakinkan ke mereka, bagusnya begini, kualitasnya di sini, prestasi kami ini. Kontranya, bisa atau tidak kita bertanggung jawab atas produk kita. Nah, kritik-kritik dan saran membangun terus kami gali dari mereka untuk membuat kami jauh lebih bagus setiap harinya. Jadi memang bagi saya customer adalah nomor satu. Makanya batik alusan itu sebenarnya lebih menyarankan untuk custom piece. Harapannya apa? Kami bisa membuat sesuai selera mereka, kemauan mereka, dan that just one piece saja, tidak ada yang lain-lain. Dan mereka puas dengan itu Sehingga juga ternyata Bu Sri ini juga dan batik alusannya ini sudah mulai diterima di luar negeri. Bahkan tadi Bu Sri cerita bahwa inspirasi batik ini ketika Bu Sri berkunjung ke Tokyo waktu itu. Nah, mungkin bisa cerita Bu, saya membaca soalnya batik ini sudah masuk ke Singapura, Brunei, Filipina, Australia, Berlin, bahkan di Eropa, Belanda, Tiongkok dan juga Timur Tengah. Mungkin
bagaimana pengalaman Bu Sri membawa brand ini dikenal masyarakat dunia, dan kemudian apa tantangan atau kiat-kiat menembus pasar dunia ini? Batik Alusan saat 2013 ikut lomba di Guangzhou, kemudian kami mendapatkan 3 tingkat yang kami dapatkan, akhirnya menjadi sebuah Prestasi ini. Iya, jadi kebanggaan yang luar biasa karena 3 hal itu memang tidak mudah. Satu, selling produk. Pada saat kami berada di Cina itu kami tidak berpikir apakah mereka bisa terima batik kami. Tetapi dengan kita mencoba untuk menyelami pangsa pasar dunia itu seperti apa, di situ selling produknya kami dapatkan. Kemudian inovasi produk, kami pun waktu itu juga kebingungan bagaimana ini ya kita bisa biar berinovasi di antara craft-craft yang lainnya. Inovasi kami dengan menceritakan bahwasanya batik Indonesia ini batik yang penuh dengan filosofi seperti tadi Pak Pupung bilang, di situ ada sekar jagat. Sekar maksudnya itu bunga, jagat itu dunia. Di situ pun batik sudah mewakili bahwasanya dalam batik itu ada sebuah cerita keindahan yang itu cerita keindahan itu hanya dipunyai oleh batik Indonesia. Di dunia ada banyak batik, tetapi tidak banyak batik yang punya cerita seperti batiknya Indonesia. Kan begitu, batik yang menceritakan bagaimana perjalanan hidup orang mulai dari lahir sampai meninggal, itu dalam batik Indonesia ada. Kemudian something different product, di situ pun kami terangkan bahwasanya batik Jogja itu mempunyai sebuah something different, yaitu saya mengeluarkan batik waktu itu batik Sidomukti, batik yang dimana batik itu dipakai untuk orang menikah. Kenapa? Mereka bertanya why harus menggunakan batik Sidomukti. Di situ kami terangkan dan akhirnya Golden Award kami dapatkan. Setelah kita mengantongi 32 negara mengakui prestasi kami berjalan di Asia dulu, mulai dari kami berjalannya itu mulai dari Kuala Lumpur, KLCC, karena di situ ada batik yang selalu bersaing dengan Indonesia. Batik asli dari sana. Betul. Kemudian batik Indonesia bisa diterima KLCC, kami jalan lagi ke Brunei. Brunei adalah sebuah negara yang sangat royal pada saat pembelanjaan. Kemudian kami dapatkan pangsa pasar di Brunei, jalanlah lagi kami ke Singapura. Karena Singapura menjadi pusat pasar di dunia. Pertemuan, betul. Di dunia yang ada di Asia. Nah, begitu kami sudah eksis di Singapura, mulai kami jalan ke Eropa. Kami ke Amsterdam, di situ ada namanya Tong Tong Fair. Tong Tong Fair itu adalah sebuah seperti kalau di Indonesia ya perayaan untuk orang-orang. Festival. Betul, festival yang kebanyakan didatangi oleh orang Suriname yang mereka tuh rindu Indonesia. Karena Belanda memang betul. Kemudian dari situ kita jalan lagi ke Italia, ke Prancis, pulang lagi ke Indonesia, kemudian kita ke Eropa Timur, Jerman, Berlin, kemudian kita lanjut lagi ke Dubai. Nah, dari situ kita kembali lagi ke Indonesia. Jadi begitu teman-teman, saat kita mau kuasai dunia, kita harus mengerti dulu apa maunya dunia, agar kita tidak salah langkah pada saat brand kita itu sudah di-launchingkan. Karena itu menentukan sekali. Kita salah pangsa pasar, kita akan tidak bertemu. Karena begini, ilmu dari sebuah dagang, barang mahal itu pada saat kita ketemu dengan pembeli yang tepat atau pangsa pasar yang tepat menjadi tidak mahal. Tetapi barang murah pun kalau ketemu pangsa pasar yang tidak tepat juga menjadi tidak murah. Karena pada saat berbisnis itu dari awal sudah harus ditentukan, UIM-nya harus jelas. Jadi strategi-strateginya untuk kita bagaimana bisa menembus dunia adalah kuasai dulu apa maunya dunia. Kita sediakan apa yang dimaui dunia, kita siapkan. Itu tadi, begitu akar menancap kuat, pohon akan bertumbuh lebat. Jadi tadi bagaimana Bu Sri ini kemudian keliling dunia, saya silahkan seperti itu, termasuk menjadi duta Indonesia, duta budaya Indonesia, betul ya Bu Sri ya? Karena sekaligus secara tidak langsung orang di sana kemudian mulai mengenal apa itu batik Indonesia, seperti apa batiknya gitu kan, dan kemudian bertanya kepada Bu Sri dan tim ya, keunikan, karakteristik dan sebagainya. Apakah betul Bu, bagaimana masyarakat dunia itu kemudian mengenal juga budaya Indonesia melalui
usaha Bu Sri dan tim Alusan kemudian keliling dunia ini? Respon dari dunia bagaimana Bu ketika itu mengenal budaya kita gitu, melalui batik? Jadi respon mereka adalah pertama kali mereka kagum dan kaget. Ternyata Indonesia ini punya sebuah keunikan akan sebuah art. Jadi budaya yang begitu melekat kuat di Indonesia itu memang ada di seluruh pulau di Indonesia dengan masing-masing keberagamannya. Kemudian apa sih yang kita inginkan dengan begitu kita keluar negeri? Sebenarnya inginnya kita adalah mereka melihat ini loh Indonesia. Karena ternyata banyak sekali orang luar negeri yang tidak tahu Indonesia itu di mana gitu. Mereka lebih mengenal Bali, mereka tidak tahu Indonesia. Tidak tahu Indonesia. Iya. Jadi dengan kita mencoba membuka diri, kita mencoba unjuk kebolehan kita memperlihatkan ini loh Indonesia dengan sebuah keberagaman, dengan keanekaragaman dan keindahan. Pesan moralnya apa? Mereka penasaran, mereka ingin datang ke Indonesia. Begitu mereka ingin datang ke Indonesia, harapan kita apa? Akan terjadi sebuah barter ekonomi. Karena mereka datang ke Indonesia dengan segala macam kemampuan di Indonesia yang mereka tidak punya. Betul. Ya, dan kemudian setelah mereka ke Indonesia, kenal Indonesia dan kemudian bisa cerita ke teman-teman masyarakat di tempat negara mereka bahwa Indonesia itu punya kekayaan yang seperti ini, termasuk batik Alusan pula, sehingga mungkin secara nggak langsung mereka pun juga mempromosikan batik Alusan kepada masyarakat di negara masing-masing begitu nggih. Ya, dan teman-teman juga mohon perhatikan bahwa Bu Sri ini dulu ketika sebelum pandemi terutama Bu ya sangat sibuk sekali. Kesempatan ngobrol saya seperti ini tuh mungkin susah dicari ketika mungkin dulu sebelum pandemi, karena tadi beliau menceritakan keliling Asia, kemudian sampai ke Eropa, sampai ke Timur Tengah juga, dan terus terang ini luar biasa usaha dan determinasi dari Bu Sri dan tim Alusan untuk terus mengenalkan batik Alusan dan juga secara nggak langsung mengenalkan budaya Indonesia. Kira-kira begitu teman-teman, bagaimana usaha Bu Sri untuk semakin dikenal luas oleh dunia. Kita akan ngobrol lagi lanjut dengan Bu Sri melalui segmen yang berikutnya. Terima kasih, selamat pagi. Jadi istilah kemitraan ini kami gunakan karena kami tidak menginginkan adanya bos dan bawahan di sini. Kami di sini semua sama, beride bersama, berinovasi bersama, dan kemudian membuat karya secara bersama.